Jadi kalau dia ngundang, datengin. Sama tetangga ngundang, kagak pernah datang. Boleh juga. Kalau dia sakit, jenguk. Apa yang baik kita bawa kepada orang yang sakit. Jangan orang sakit lagi nggak makan durian kita bawain durian. Dia ya Allah, kalau saja saya nggak sakit saya makan ini durian. Gitu, jangan. Jadi kita berikan makanan yang gampang lah, yang nggak ada pantangannya. Gitu. Atau kita nggak bawa makanan, kita bawa apa? Bawa amplop. Ini saya mudah-mudahan sedikit kali nggak banyak ada ini amplop. Bisa buat beli obat. Itu. Kalau nggak bisa datang juga, amplopnya yang datang. Ya, bantuannya yang datang. Ini mau ke rumah sakit nggak? Kalau mau ke rumah sakit nanti saya antar. Ini ada mobil gitu sama tetangga. Enak kan kalau punya tetangga begitu? Wa inistana bika antahu. Kalau dia minta pertolongan, tolong. Dia lagi ada hajat, rumahnya ramai banyak orang, kita datang. Sekedar mindah-mindahin meja, ngatur meja kalau kita masih bisa, kalau enggak duduk aja, nemenin namanya. Tuh. Kalau dia kena musibah, hendaknya kita hibur dia. Kalau ada kematian kita datang, kalau ada musibah lain, kecurian apa kita datang, doain gitu. Wa inna sobau khairun hanita. Kalau dia berbuat baik atau dia mendapatkan kebaikan, ikut kita mengucapkan selamat. Dia baru beli mobil, ya kita ucapkan selamat ya, alhamdulillah mobilnya bagus ya, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Doain, jangan kita sumpahin. Kalau dia lagi dapat kebaikan, kita ucapkan selamat. Wa in mata syahita, kalau ada yang meninggal, kita datang. Syahita di sini maknanya dari mulai dia meninggal, sholatin sampai antar ke tempat terakhir yaitu ke pemakaman. Sebagai tetangga mestinya begitu. Ya. Wa in ghaba hafizta, kalau dia lagi nggak ada di rumah, jaga rumahnya ya daripada segala kejahatan pencuri. Apalagi kalau tetangganya sudah bilang, Pak, tetangga ini saya kebetulan mau keluar kota, di rumah nggak ada orang, mohon maaf ya, biar tahu. Gitu. Kita sih nggak suruh jagain, jangan mas tetangga kita suruh jagain rumah kita. Maksud kita, maaf Pak, bukan saya suruh jagain rumah, asal tahu kalau saya tidak ada di rumah. Jadi kalau ada, mungkin ada tamu atau apa, tolong diberitahu. Kan begitu enak. Jadi tetangga itu bagaimana kewajiban kita terhadap tetangga yang sedang keluar rumah? Jagain rumahnya tanpa disuruh. Karena dia udah pamit sama kita, dia mau keluar kota. Jadi kalau malam hari ada orang bertamu, datang buka pintu, itu berarti maling, bukan tamu. Orangnya nggak ada, dia udah pamit sama kita, kok ada orang datang ke rumah. Kita harus curiga. Itu maksudnya. Tapi kalau tetangga nggak mau bilang dia pergi keluar kota, nggak bilang sama tetangganya, kemudian terjadi apa-apa, kita nggak tahu, kita bilang kali ada orangnya, kan gitu. Jadi maksud tujuan kita lapor atau pamit kepada tetangga, kita keluar kota, itu maksudnya begitu supaya tetangga otomatis bisa menjaganya. Kalau kebetulan dia memang pergi sendiri, suaminya, istri anaknya ada, juga kita jagain tuh suami istri anaknya, kita jagain. Wala tu'zihi bikitarin qadroka illa an tuhdiya ilaihi minhu. Nah ini, jangan kau sakiti tetangga kamu dengan aroma makanan yang kamu beli atau yang kamu buat, tapi kamu tidak memberikannya illa an tuhdiya, kecuali yang kau berikan. Kalau kita bikin masakan yang enak, sampai baunya, aromanya ke tetangga kita mesti bagi. Kata tetangga, ini bau durian enak banget ya. Siapa sih yang makan durian? Kata anak kita, itu Bu, sebelah tadi saya lihat dia beli durian sampai 5 biji dia bawa.
Kata anaknya, ntar kali Bu dibagi. Kata anaknya, Ibu pengen makan durian. Iya, baunya ini enak banget. Ntar kali bagi. Sampai besok yang dilihat malah kulit duriannya yang dibaro di tempat sampah tetangga. Bagus nggak begitu, Pak? Bagus nggak? Iya, kulit durian dikasih, kulitnya doang, baunya, aromanya, sementara isinya makan. Kalau emang itu kumpulin, buang langsung sendiri, jangan sampai baunya terus kemana-mana di situ. Kalau nggak mau ngebagi, syukur-syukur. Jangan sakiti tetangga kamu dengan aroma makanan. Kalau kamu nyayur sayur apa, berikan lagi sayur, ya Allah. Kalau punya tetangga begitu enak banget kita. Dia makan sayur enak, kita dapat. Dia beli makanan, pulang dari jalan-jalan, dia bawa terasi, kita dikasih. Iya. Kata orang gila terasi aja, sampai begitulah. Terasi juga kan kalau yang doyan sambalnya enak, Pak. Iya, jangan kita menghina terasi, Pak. Jangan, sambal kalau nggak pakai terasi kagak enak bagi yang doyan ya. Iya. Jadi walaupun terasi, kalau kita pergi jalan-jalan, kita beli banyakan, duit kita lagi banyak. Alhamdulillah, beli aja yang banyakan, terbagi-bagi masyarakat yang mau. Itu namanya tetangga. Jadi tetangga itu orang yang sekitar rumah kita. Yang pertama begitu. Juga tetangga seperti orang yang kita kenal. Tetangga juga tetangga yang kita kenal. Kita lanjut, belum selesai, masih banyak. Wa fi khabarin akhar ziyada ala hadhi tisa wal asyr alla tutila bina'aka alaihi illa bi thayyibatin min nafsi. Yang ke-9 tadi kan berapa ya? Yang selanjutnya ini yang ke-10, ke-9 dan ke-10. Hendaknya engkau jangan bangunan rumah kamu melebihi daripada, lebih tinggi daripada bangunan rumah tetanggamu hingga menyakiti hatinya. Ini nih yang repot nih. Kalau kebetulan kita mengebangun rumah pas di depan rumah dia, rumah kita, belakang rumah kita, bagaimana caranya kita ngebangun? Izin juga, mohon Pak Bu, ini tanah saya cuma pas-pasan, jadi rumah ini saya mau tingkat, mohon ya, nggak apa-apa kan Bu? Ya kita sebagai tetangga, silakan Pak, silakan. Ya, jadi ini saya tingkat. Mungkin selama ngebangun ini nanti ada suara kletak-kletok tukang berisik apa, mohon dimaafin. Supaya hatinya nggak sakit, kita kasih dah amplop, kasih 10 lembar, ini sekedar kompensasi lah. Kira-kira tetangga enak tuh Pak? Bangunan sudah jadi, rapiin, temboknya yang rapi, yang pas di depan dia rapiin, jangan kita tinggalin berantakan begitu, nggak ditembok, nggak diplester, kan depan rumah orang, kesian. Ntar kalau ada tamunya, ini rumah siapa Pak? Berantakan amat depan rumah, dia mau tembok hak orang. Nah, kita yang punya rumah harus tahu diri terhadap tetangga kita, sampai begitu. Itu Islam ajarannya, ya Allah. Kalau ini dipraktekkan Pak, ya Allah, kan begitu kan? Jadi kita kan yang di dalam aja kita tembok semua rapi, sementara yang bagian luar rumah kita yang berhadapan dengan tetangga kita biarin aja, kita nggak tembok, kita nggak rapiin, ini menyakiti namanya tetangga. Nah sekarang kita cek dari rumah kita Bu, yang di belakang itu di temboknya diterapin belum? Yang kebetulan ada sebelah tetangga kita Bu, Pak. Ayo. Bukan nyindir, bukan nyinggung, periksa masing-masing supaya jangan sampai kita menyakiti hati kita juga sebagai tetangga. Ketika tadi kita tuh yang mau ngebangun, kita juga sebagai tetangga yang kebetulan memang hak dia tinggiin, biarin, jangan kita marahin, jangan kita omong-omongin. Artinya kedua belah pihak saling memahami dan saling menyadari. Insya Allah nggak ada masalah. Maafin masalah. Maafin muskilah. No problem. Ya, kalau masing-masing menyadari. Ya.
Nah, ini sampai begitu Islam mengajarkan kepada kita terhadap tetangga kita. Sudah jam berapa? Jam 6 ya? Udah ya, jangan panjang-panjang, nanti kita lanjut lagi, kita bagi dua aja ya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini tambah pengetahuan kepada kita, terutama soal ngebangun. Soal ngebangun rumah ini, ya terhadap tetangga, kita mesti lapor atau paling tidak kita pamit kalau kita ngebangun rumah. Karena kalau menyakiti hati tetangga gara-gara akhlak dan perilaku kita yang sombong, ini yang membuat nanti amal ibadah kita berkurang ketika yaumil mahsyar, hitung-hitungan terhadap semua amal perbuatan kita. Saya ke sini dulu, nanti kita lanjut. Sampai ada beberapa macam tetangga yang dekat dengan rumah, yang jauh dan sebagainya, nanti ada aturannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.